Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdul Aziz, dari jurusan Hukum Keluarga kelas B semester 2. Di sini saya akan menyampaikan resume politik hukum Islam dari pertemuan pertama, yaitu yang pertama, ekspektasi dalam perkuliahan. Mungkin itu dirangkum aja jadi pertemuan kedua, yaitu konsep dasar politik hukum. Definisinya adalah menurut Belanda, yaitu rechtspolitik atau hukum politik. Kebijakan penetapan suatu hukum, kebijakan rangkaian konsep, asas, garis besar, atau dasar rencana. Tuku Muhammad Radi, kebijakan penyelenggaraan negara, mendasar, arah, bentuk, isi hukum. Itu menurut definisi dari Tuku Muhammad Radi. Menurut Patmo Wahjono, yaitu Lus Constituendum, artinya adalah politik hukum ini digambarkan sebagai harapan atau cita-cita sebuah hukum yang ideal. Jadi politik hukum ini digambarkan sebagai harapan, cita-cita agar dicapainya hukum yang ideal. Yang ketiga yaitu menurut Sajipto Raharjo, yaitu menentukan pilihan, tujuan, dan cara-cara tujuan hukum. Jadi dia menentukan sebuah pilihan untuk mencapai tujuan atau cara-cara hukum tersebut. Yang keempat yaitu L.G. van Apeldoorn. Definisi sebuah politik hukum yaitu sebuah aktivitas menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang hukum menentukan produk dari aktivitas politik. Keduanya memiliki hubungan dan relasi yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi hubungan dan relasi ini merupakan hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Hukum tanpa politik, contohnya gini, hukum tanpa politik kelaliman, politik tanpa hukum maka akan lemah, atau bahkan sebaliknya. Maka hukum dan politik ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, jadi hukum politik ini sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang kelima yaitu Surjono Sukanto. Definisi menurut Surjono Sukanto yaitu memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Bagaimana menentukan sebuah nilai tujuan hukum itu agar dapat diterapkan dan tersampai daripada hukum tersebut. Kemiripan dengan pendapat Patmo Wahjono. Yang disebut dengan politik hukum merupakan aktivitas penetapan sebuah hukum. Di dalamnya membahas mengenai konsep, asas, dasar, rencana, serta tujuan hukum itu sendiri. Politik hukum itu melibatkan orang banyak, tidak hanya bisa dibuat oleh satu atau dua orang. Melibatkan lembaga. Politik hukum ini melibatkan lembaga-lembaga atau peran pihak yang berkepentingan kewenangan lebih dalam di bidang itu. Mungkin itu adalah definisi. Yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup ini yaitu nilai-nilai dan aspirasi, perdebatan dan perumusan nilai-nilai dalam aspirasi, penyelenggaraan negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Aktivitas politik hukum ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak berwenang atau lembaga yang tidak memiliki kewenangan. Maka ini dilakukan oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan lebih dalam merumuskan hukum. Salah satunya adalah legislatif dan eksekutif.
Selanjutnya peraturan perundang-undangan, faktor-faktor politik hukum dan pelaksanaan politik hukum itu adalah ruang lingkup dalam konsep politik hukum. Yang selanjutnya adalah hubungan politik hukum itu adalah yang pertama ilmu hukum, yang kedua hukum tata negara, yang ketiga hukum administrasi negara, yang keempat yaitu ilmu politik. Selanjutnya, apa itu pengetahuan atau ilmu? Pengetahuan itu adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera. Jadi kita ketahui pengetahuan tersebut melalui panca indera. Dan apa itu ilmu? Ilmu itu adalah pengetahuan yang sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis itu adalah berdasarkan filsafat ilmu, terutama ontologis. Sebuah pengetahuan dapat didefinisikan atau dapat dimaknai, harus bisa diartikan. Yang kedua, epistemologis. Pengetahuan tersebut memiliki metode atau pendekatan dalam pembelajaran atau aktivitas keilmuannya. Yang ketiga, aksiologis, kemanfaatan atau kegunaan. Jadi pengetahuan tersebut harus berguna dan bermanfaat. Jadi ilmu pengetahuan ini adalah sebuah pengetahuan yang kita harus memiliki metode atau pendekatan dalam pembelajaran. Jadi pengetahuan tersebut harus berguna dan bermanfaat. Jika pengetahuan tersebut tidak berguna, maka itu tidaklah layak di kita tuntut menjadi menuntut ilmu gitu. Tiga hal tersebut harus dimiliki sumber pengetahuan untuk dapat naik menjadi sebuah ilmu. Jika tidak bisa, maka ia tidak bisa menjadi sebuah ilmu. Yang saya katakan tadi. Jadi ilmu itu harus berguna. Pengetahuan tersebut harus berguna dan bermanfaat. Mungkin itu adalah pertemuan pertama. Lanjut ke pertemuan kedua.